Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Pasti baik dong ya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas keindahan Laut Indonesiaku yang mewujudkan Indonesia maju. Sebelum kita berbincang-bincang, kita saling berkenalan dulu ya. Nama aku Ivana Patricia Kartosgondo dari 10 IPS 1. Nama saya Afif Christopher dari 10 IPS 1. Nama saya Kendili dari 10 IPS 1. Nama saya Yeremia Dinata dari 10 IPS 1. Selain itu, kita kedatangan guru kita yang paling ganteng, paling keren, paling semuanya lah pokoknya ya. Nah, yaitu Pak Nugroho. Apa kabar Pak? Baik? Baik, gimana kabarnya kalian? Story time. Story of Tanjung Menyusu. In North Bangga Country, King Hasim and Queen Malika rule fairly and wisely. However, Queen Malika is always sad because she has not been blessed with a crown prince. One day, the queen was approached by an old man who told her to look for green turtle in Cape Sea, so that the queen would soon have a child. After that, the queen became pregnant and gave birth to the Princess Komala. She's a beautiful princess, but has a bad character, is spoiled and obedient to anyone. One night, Putri Kamala shared her dream that she met a green turtle and wanted to raise it. The whole kingdom was mobilized to find the green turtle, but the turtle did not come to the surface. It only showed a green light above sea level. The princess was annoyed, so she ran into the middle of the ocean and cursed the turtle as a rotten turtle. Putri Komala finally disappeared, swallowed by the foam of the Tanjung Sea waves. Until now, the sea has been given the name Tanjung Penyusuk, which means rotten turtle. Ngomong-ngomong cerita soal laut-lautan, kalian tahu nggak sih lapisan air yang melingkupi laut itu dinamakan hidrosfer? Hidrosfer sendiri mempunyai banyak manfaat loh bagi kehidupan kita sehari-hari, seperti sebagai bahan makanan kita, contohnya ikan, mengatur iklim di bumi, Menyediakan lebih banyak oksigen, sumber mata pencaharian, Sebagai tempat wisata, sebagai sumber uap air untuk hujan, Sebagai sarana transportasi seperti kapal dan sumber bahan tambang minyak bumi. Ngomong-ngomong soal kegunaan laut dalam sehari-hari, di negara Indonesia juga maju dalam bidang industri perikanan. Dengan adanya kemajuan, diperlukan manajemen yang baik dan benar. Apakah menurut Pak Nuk manajemen ini sangat dibutuhkan dalam kemajuan industri perikanan di Indonesia? Ya, pastilah. Karena manajemen itu kan sebenarnya cara bagaimana seni mengatur, orang untuk agar perusahaan itu tercapai tujuannya. Jadi manajemen itu juga harus atau wajib diterapkan dalam bidang kelautan, baik itu nanti tentang perikanan laut atau hal-hal yang berkaitan dengan laut, itu wajib karena agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Kalau manajemennya sendiri aja tidak benar, apakah tujuan dari perusahaan tersebut akan tidak tercapai ya Pak? Ya, karena memang kalau kita salah menempatkan orang di mana tidak right man in the right place, jadi menempatkannya secara tepat, maka tujuan perusahaan akan sulit tercapai. Seringkali ketika sudah dipercayakan dia tidak mampu atau mungkin kinerjanya kurang maksimal, itu yang terjadi kalau tidak the right man in the right place. Jadi sebagai owner harus pinter-pinter mencari manajemennya ya Pak? Ya betul, karena manajemen sendiri nanti arahnya dia harus mencari seorang manajer yang handal. Menurut Pak Nur, manfaat laut itu yang sudah Pak Nur rasain itu apa saja sih? Wah, banyak sekali ya. Kalau manfaat laut itu sebenarnya luar biasa banyak. Tapi ada beberapa hal yang memang sangat penting. Yang pertama ada di bidang perikanan, teman-teman. Jadi di bidang perikanan itu laut kita sangat kaya. Mulai dari Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik, kemudian Samudra Hindia, sampai ke laut sekitar Sumatera dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemudian di bidang pertanian laut, di situ juga kita akan
dapat membudidayakan rumput laut teman-teman. Bahkan agar-agar itu juga merupakan hasil dari pertanian laut. Dan selanjutnya ada sumber mineral teman-teman. Sumber mineral itu juga luar biasa banyak bermanfaat, yaitu yang pertama ada fosfat, kemudian ada juga endapan metalik, ada timah, bauksit, garam, dan juga bahan baku untuk obat-obatan. Selanjutnya juga ada teman-teman manfaat dari laut, yaitu sebagai tempat olahraga dan wisata. Ya tentunya kalian lihat Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, kemudian di Terumbu Karang di Lombok, itu juga luar biasa indahnya, salah satu kekayaan di Indonesia. Ada juga sarana transportasi teman-teman. Ini adalah merupakan sarana di mana yang menghubungkan antar pulau. Jadi karena Indonesia adalah negara maritim, maka sangat penting transportasi air ini, jadi melalui laut. Berikutnya pengatur iklim teman-teman. Pengatur iklim ini sangat penting karena perbedaan sifat fisik laut dan daratan dapat menimbulkan gerakan udara. Di situ dia sebagai pengontrol suhu di wilayah Indonesia. Berikutnya ada juga fungsi alat pertahanan dan keamanan. Kalau kita sebagai negara maritim, maka laut adalah sangat penting dan vital. Maka juga harus didukung oleh armada-armada yang berkemampuan canggih, dan dia harus dapat maksimal optimal di lautan untuk mempertahankan dari ancaman negara lain. Ada juga manfaat yang lain sebagai sumber bahan tambang teman-teman. Jadi sumber bahan tambang ini Indonesia ini sangat kaya. Contohnya ada minyak, gas bumi, endapan timah, dan bauksit. Kalau kalian tahu nih, di Indonesia terdapat sekitar 50 cekungan dasar laut. Luar biasa kan? Di situ menghasilkan dan berpotensi untuk menghasilkan minyak dan gas bumi. Ada juga satu lagi teman-teman yang mungkin kalian baru tahu, sebagai wahana konservasi alam teman-teman. Jadi kalau wahana konservasi alam, di situ laut mempunyai sifat khusus untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, karena pemerintah Indonesia telah melaksanakan pengembangan kawasan konservasi laut di Indonesia sejak tahun 2000. Kira-kira seperti itu untuk manfaat laut teman-teman. Keren kan? Keren banget, Pak. Wah, bangga sih aku menjadi warga negara Indonesia. Oh ya Pak, mau tanya satu lagi. Apakah kita bisa meningkatkan devisa negara dari pariwisata itu seperti di Bali gitu? Apalagi pada saat pandemi seperti ini, bisa nggak sih kita meningkatkan pariwisata, meningkatkan jumlah pendatang dari luar negeri untuk berlibur ke Indonesia? Wah, sangat bisa dong. Kalau kamu lihat berita nih kemarin, nah kalian dengar berita dari Kementerian Parekraf, ya kan, Bapak Sandiaga Uno. Nah, kalian kalau lihat ada program apa? Work from Bali, ya, WFB. Nah, kalau kalian melihat itu, maka tentunya itu sangat meningkatkan devisa. Yang kemarin dari survei itu kedatangan turis itu 3 kali lipat ketika masa yang sekarang dibanding awal pandemi, sehingga sangat meningkatkan devisa. Dan itu juga berhubungan dengan potensi wisata laut, juga pantai-pantai yang indah yang itu menjadi salah satu sumber devisa. Nah, seperti itu ya. Kalian tahu gak sih, pada masa kini lapisan ozon itu semakin menipis loh, dikarenakan adanya global warming. Salah satu contohnya adalah mencarinya es di kutub. Hal ini dapat mengakibatkan volume air di lautan meningkat. Nah, tadi Pak Nuk ngomong kalau misalnya Indonesia merupakan negara maritim. Kalau negara maritim berarti Indonesia punya banyak sekali pulau yang dipisahkan oleh laut. Nah, dipisahkan oleh laut itu pasti Indonesia punya budaya yang sangat banyak sekali ya Pak. Oh iya, pasti itu luar biasa. Perbedaan itu kita bisa bersatu karena adanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya Berbeda-beda tapi tetap satu.
dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, pastinya kita semua turut prihatin atas segala bencana-bencana yang telah terjadi baik di dalam negeri dan luar negeri, dan itu membuat munculnya rasa senasib dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kira-kira Pak Nuk tahu nggak sih kejadian atau bencana alam yang besar di Indonesia sehingga timbulnya rasa saling tolong-menolong dan membuat Indonesia semakin bersatu? Wah, kalau di Indonesia itu yang paling besar dan memakan korban itu kalau era modern sekarang itu adalah bencana tsunami ya di Aceh tahun 2004, di mana korbannya itu mencapai 200.000 lebih teman-teman. Jadi korbannya itu luar biasa besar di era modern sekarang. Memang dulu ketika prasejarah pernah letusan gunung dan lain-lain, sehingga efek dari bencana itu saudara-saudara itu bersatu, mereka membangun fasilitas, kemudian banyak bantuan berdatangan dari mana-mana, dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai macam agama. Mereka bersatu padu untuk saling membantu para korban dan juga untuk membangun daerah yang hancur karena musibah itu. Wih, berarti sangat kompak sekali ya negara kita ini ya. Iya. Indonesia berada di zona yang sangat strategis, di mana tempat lintasnya perekonomian dunia atau yang disebut dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif. Hal ini sering terjadi adanya pasar gelap, yaitu biasanya sering terjadi jual beli narkoba dan hal-hal lain negatif lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Dilansir dari liputan6.com yang barusan kita baca tentang dua napi yang dikendalikan penyeludupan lewat kapal kargo. Bagaimana tanggapan Pak Nuk? Apakah keamanan Indonesia kurang kuat atau adanya orang dalam nih Pak? Ya, kalau tentang narapidana nih, narkoba itu sesuatu yang cukup luar biasa. Jadi kalau narkoba atau kasus narkoba itu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama sudah diatur di undang-undang tadi disebutkan ya, bahwa untuk hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu cukup berat ya. Jadi kalau dia tertangkap mengedarkan, menjual ya, dia hukumannya cukup berat. Apalagi ini banyak kasus juga pelakunya sudah tertangkap tetapi dia masih dapat mengendalikan dari dalam penjara, dari dalam LP dia masih bisa mengendalikan bisnis narkoba. Maka itu jadi perhatian pemerintah, terutama Menkumham. Dalam hal ini Bapak Yasona Lawli itu harus memberikan perhatian lebih terhadap mafia yang ada di situ. Bisa jadi kepala lapasnya, terus kemudian bisa jadi ada oknum-oknum tertentu yang ada permainan uang. Oleh karena itu ini jadi perhatian betul oleh pemerintah. Begitu ya kira-kira. Apakah Indonesia kurang kuat dalam hukum, kurang kuat karena adanya orang-orang seperti itu ya Pak? Memang penegakannya yang perlu lebih lagi. Sebenarnya dari sisi hukuman itu sudah bagus dari sisi undang-undang, tetapi seringkali di dalam kenyataan atau realita di lapangan ketika sidang itu jaksa sudah menuntut tinggi tetapi hakimnya seringkali memberikan hukuman jauh di bawah tuntutan jaksa. Itu yang seringkali jadi problem. Kemudian juga seringkali kita juga tidak konsisten bahwa sudah diatur undang-undang untuk kasus-kasus narkoba harus diberi hukuman seberat-beratnya. Itu kita melihat dari undang-undang. Seperti itu. Biasanya kalau ketahuan ada dari orang dalam itu, apakah orang dalam itu juga diberi hukuman yang sama atau gimana? Ya pasti, kalau orang dalam pasti nanti akan ada yang mengatur dari sisi kepegawaian. Biasanya dilihat dari berat tidaknya kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia memang salah biasanya mulai dari mutasi pegawai,
kemudian sampai di ujung pemecatan, bahkan dia bisa dipidanakan juga, sama beratnya dengan yang pelaku kasus narkoba. Seperti itu. Jika Pak Nuk sebagai ketua pengadilan dalam suatu narkotika seperti ini, apa sih hukuman yang ingin Pak Nuk kasihin buat para pengedar, pengguna, dan penjualnya ya? Kalau saya melihat dari kacamata hukum ya, kalau dari hukum pidana itu, kalau dari sisi pemakai itu bisa jadi dia korban. Pemakai bisa jadi korban karena itu seringkali dia pemakai tapi dia tidak tahu karena dijebak dan lain-lain, sehingga perlu rehabilitasi. Tetapi kalau dia sudah mengedarkan, kemudian dia meramu, membuat, bahkan memproduksi, itu yang harus dihukum, dan paling tepat menurut saya adalah hukuman mati. Itu adalah hukuman yang paling berat menurut undang-undang. Kalau kalian gimana nih guys? Apakah kalian setuju bahwa adanya hukuman mati bagi si pengedar tersebut? Kalau aku pribadi sih tidak setuju, karena semakin banyak pengedar maka semakin banyak pengguna. Selain itu juga bisa merusak masa depan dan generasi penerus bangsa. Saya tidak setuju dengan hukuman mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Kalau dari saya pribadi sih, saya setuju dengan memberikan hukuman mati kepada pengedar, pengguna, dan penjualnya, karena narkoba hanyalah membuat merusak untuk generasi masa muda. Kita sebagai generasi milenial harusnya kita mengambil cara supaya kita menolak untuk menggunakan narkoba tersebut. Selain sebagai industri perikanan laut, juga bermanfaat dalam kerajinan tangan. Yang Nugroho ketahui secara umum, keindahan di dalam laut apa sih yang bisa kita olah lagi agar bisa dimanfaatkan untuk kerajinan? Lalu apakah untung yang didapat pengrajin sangat besar? Iya, teman-teman, ini ketika kamu mendengar kata-kata kerajinan dari dalam laut nih cukup banyak sebenarnya. Tapi saya mau mengangkat satu hal yang sekarang lagi ngetren di Indonesia, yaitu tentang budidaya kerang mutiara. Pernah dengar kalian? Iya. Ya, kerang mutiara itu sekarang yang lagi terkenal adalah di Lombok, teman-teman. Jadi di Lombok itu namanya adalah kerang ratu mutiara. Dia dalam satu induk bisa menghasilkan 5-7 batu mutiara. Sedangkan harga batu mutiaranya itu biasanya rentangnya antara 10.000 sampai 70.000. Jadi kamu lihat kan nilai ekonomisnya sudah berapa coba? Satu kerang itu sampai 500.000. Nah, itu dari satu kerang saja, padahal yang dihasilkan bisa ratusan bahkan ribuan. Makanya kalau kamu lihat potensi itu, maka mutiara-mutiara yang dihasilkan dari kerang itu nanti akan diolah, akan dikerjakan dengan lebih profesional oleh para pengrajin yang biasanya menjadi kostum para artis, ya kan, seringkali. Bahkan ada juga yang aktris dari Hollywood itu pernah juga memesan dari sana. Saya agak lupa namanya, tetapi seringkali itu dipakai di dalam dunia mode. Jadi di dunia fashion, mutiara-mutiara itu bernilai ratusan juta bahkan sampai menembus miliaran, di mana itu sangat ekonomis sekali. Itu salah satu contoh bagaimana para pengrajin meningkatkan nilai ekonomis budidaya dari laut selain dari perikanan. Oh ya Pak, apa bedanya mutiara yang dijual dalam kayak seperti pasar-pasar pinggir pantai itu sama mutiara yang dijual di toko-toko emas ya Pak? Oh, tidak sama. Itu dari kandungan ketebalan. Jadi ada semacam mantel ya. Jadi kalau yang dikembangkan di kerang mutiara itu memang sengaja batunya dimasukkan. Nah, di laut itu biasanya kerangnya itu nanti berproses, dia akan menutupi menggunakan mantel yang diproduksi dari dalam dirinya sendiri selama beberapa waktu, jadilah mutiara. Nah, seringkali kalau mutiara yang di toko-toko emas itu melalui proses yang berbeda. Itu juga ada yang beberapa dari bahan tambang. Jadi yang diproses melalui cara yang lain gitu. Kalau dari sisi ekonomisnya jauh lebih mahal yang dari budidaya kerang-kerang yang pilihan gitu. Jadi semakin banyak
olahannya semakin sering diproses, semakin sulit prosesnya, lebih mahal. Iya, semakin mahal. Apalagi sampai yang berkualitas, betul-betul berkualitas itu luar biasa mahal. Ya, Berarti mutiara-mutiara yang diambil dari Indonesia ini udah sampai ke luar negeri. Sampai luar negeri, bahkan dipesan secara khusus. Ya nanti silakan bisa mencari banyak contoh-contoh karena itu sudah betul-betul menjadi potensi dari daerah Lombok yang sudah dikembangkan dari beberapa tahun yang lalu. Kerang mutiara namanya, kerang ratu. Ya, ratu mutiara. Laut sungai juga memiliki banyak manfaatnya, baik pada zaman sekarang maupun sebelum mengenal tulisan. Nah, menurut Pak Nuk, potensi apa yang dapat dimanfaatkan dari sungai? Untuk sungai sendiri itu manfaatnya banyak ya. Jadi kalau dulu dengan sekarang tentunya sangat banyak berkembang. Kalau dulu memang zaman yang kamu sampaikan itu biasanya fungsinya untuk pelabuhan kalau zaman dulu, kemudian mencari ikan. Itu fungsi-fungsi zaman dulu masih terbatas. Kalau sekarang itu sudah berkembang, salah satunya sebagai penampung air. Jadi sungai itu dalam perekonomian terutama di negara kita itu difungsikan menjadi penampung air yang nantinya bisa ditampung menjadi waduk, danau. Kemudian juga air itu akan diolah menjadi pembangkit listrik. Jadi akan diproses dari waduk itu menjadi pembangkit listrik tenaga air. Dan sudah cukup banyak ini tempat-tempat di Indonesia yang sudah berproses dan menghasilkan listrik. Ada lagi juga sebagai pusat ekosistem. Jadi di situ ada kumpulan-kumpulan tempat tinggal makhluk hidup dan segala pendukungnya. Sekarang sudah mulai juga banyak ekosistem baru dibuat oleh pemerintah. Ada lagi, jadi kalau yang dulu itu untuk mencari makan, sekarang juga mencari nafkah. Dia bisa memfungsikan sebagai wisata, ya wisata air. Bahkan sungai itu dialirkan menjadi waterpark. Ada juga untuk wisata arung jeram. Terus ada yang kayak itu, dan masih banyak sekali. Jadi fungsi-fungsi sekarang itu sudah dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan juga di era modern ini masyarakat di perkotaan seringkali mencari wisata-wisata sungai di daerah-daerah pinggiran yang sungainya masih bersih dan masih murni karena faktor alam yang itu sangat mendukung pengembangan sehingga nilainya bisa jauh lebih ekonomis. Jadi seperti itu fungsi sungai sekarang. Oh, ternyata banyak sekali ya Pak manfaatnya. Iya. Kalau aku mau tanya Pak, kalau misalnya di bidang pariwisata gitu kan tadi seperti apa contohnya Pak? Seperti dikelola biasanya dialirkan menjadi waterpark, ada kemudian jadi arung jeram, kayak, terus ada lagi yang wisata kayak kano, itu balap kano, seperti itu banyak sekali. Itu juga bisa menambah perekonomian Indonesia ya Pak? Iya, bisa. Membuka lapangan pekerjaan bagi mereka betul, yang tidak iya. punya pekerjaan. Iya. Wah, banyak banget ya berarti informasi yang kita dapat dari Pak Nuk tentang keindahan laut di Indonesia yang mewujudkan Indonesia semakin maju. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya karena dapat meluangkan waktu untuk kami semua. Oke, jadi saya punya pesan nih terakhir buat kalian. Tentunya ini hal yang penting ya teman-teman. Siapapun dari kalian harus selalu menjaga keutuhan, kebersihan, dan juga kelestarian laut. Karena apa? Kita, negara Indonesia, 2/3 atau 70% dari wilayah kita itu adalah lautan. Yang tentunya ini adalah sebagai kekuatan kita sebagai negara maritim. Kita harus selalu menjaga, dan menjaga. Itu saja pesan saya, teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Bye. Oke, segitu saja ya teman-teman informasi dari kita semua. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan tidak terasa nih waktu kita ini sudah terlalu lama berbincang-bincang ya. Jadi kami pamit undur diri ya teman-teman. Bye-bye.